Baru sih, baru-baru ini. Ya. Iya ada, itu kan ada anak gitu ibu masih kecil kan, setahun 8 bulan. Jadi waktu dia sakit kan itu bilang orang tuanya. Nah sekarang itu nggak mau lagi gitu kan. Ya, kalau pribadi ya, Iya, pribadi. pribadi ya kaget lah gitu, maksudnya kan istilahnya dari udah lama gitu, baru sekarang ada kasus kayak gitu kan. Apa tahu ya Mi? Itu juga istilahnya kan baru-baru 2 bulan ini ya, bulan ini ya baru banyak ini apa pasiennya gitu ya. Iya, iya, Pak. Sementara kan kita pakai paracetamol itu udah lama, asal panas gitu pakai panas Iya. pakai ya gitu kan. Ya jadi ada, maksudnya agak kaget aja sih gitu. Kaget ya, Pak. Iya. Kalau bagi yang punya anak bayi, anak balita itu mengganggu. Itu anak dalam keadaan misalnya damam ketek-ketek kan, akibatnya kan fatal, ginjalnya yang kanan. Itu kan tidak baik untuk kesehatan anak. Kalau menurut pendapat saya dihentikan saja, dihentikan dan diberi atau ditukar dengan pel atau Yang pasti kita ke rumah sakit aja. ke rumah sakit Nanti dulu ya, kan Pak. biar rumah sakit yang nentuin obatnya yang mana. Harapan awak kalau bagi pemerintah, ya tolong capek diberantas, gitu kan. harapannya ya harus berhati-hati untuk minum obat supaya untuk anak kecil. Etilen glikol dan dietilen glikol itu apa sebenarnya, Bu? Etilen glikol dan dietilen glikol adalah pelarut organik yang tidak boleh dimakan sebetulnya. Jadi tidak untuk tujuan produksi industri makanan atau obat, tapi digunakan untuk industri, biasanya industri otomotif karena dia sifatnya itu sebagai antifreeze. Jadi kalau di negara 4 musim itu, kalau musim dingin beku ya, salju itu ada salju supaya oli mesinnya nggak beku, makanya ditambahkan etilen glikol. Jadi dia toksik, tidak digunakan untuk manusia. Jadi sebelumnya Bu, kan kalau dari berita itu orang-orang menangkap bahwasanya etilen glikol dan dietilen glikol itu memang sudah ada di dalam sediaan farmasi itu sebagai pelarut yang memang sengaja ditambah. Namun ada di satu sisi ada juga mengatakan ini sebagai cemaran, dan masyarakat pun bertanya-tanya apakah BPOM lalai melakukan tugasnya gini. Kan seperti yang Bu jelaskan sebelumnya, kan etilen glikol dan dietilen glikol sebenarnya nggak boleh ada gitu di dalam sediaan farmasi. Tapi pada kasus ini ditemukan ada gitu. Jadi masyarakat seperti seolah mencari pelaku atau tersangka di sini, menargetkan BPOM gitu, apa lalai mengerjakan tugasnya dalam mengawasi obat yang beredar. Oke, jadi dalam pelarut yang dibolehkan itu seperti propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin, sorbitol, ada 4 itu yang kemungkinan dalam produksinya, dalam pemurniannya itu terdapat etilen glikol atau dietilen glikol sebagai pencemar, pengotor, dan itu dibolehkan oleh dalam obat karena tidak mungkin, karena strukturnya secara kimia yang mirip, sifat kimia yang mirip, sehingga tidak bisa dipisahkan total ya, tidak mengandung sama sekali cemaran, itu tidak mungkin, sehingga di farmakope sendiri dibolehkan adanya cemaran dalam batas ambang keamanan tertentu. Nah, jadi dalam farmakope belum diatur untuk etilen glikol dan dietilen glikol, sehingga BPOM bekerja tidak BPOM itu bekerja berdasarkan ketentuan dalam farmakope. Kalau dalam farmakope Indonesia belum dicantumkan batasan ambang keamanan etilen glikol dan dietilen glikol dalam pelarut yang 4 tadi, berarti BPOM tidak harus memeriksa, karena tugas BPOM itu sudah sangat banyak memastikan mutu obat di Indonesia. Jadi supaya ke depan nanti ini tidak terjadi lagi, harusnya nanti di farmakope Indonesia menentukan ambang batas keamanan yang dibolehkan etilen glikol atau dietilen glikol dalam pelarut sebagai cemaran. Kalau cemaran itu jumlahnya kecil, cuma 0,5 per miligram per kilogram berat badan kalau nggak salah. Baik Bu, jadi berarti etilen glikol itu kan sekarang sudah melampaui batas pencemarannya Bu. Itu berarti sekarang apa hubungannya sama yang gagal ginjal akut pada anak itu? Ya, diduga ada kelalaiannya itu dalam pemesanan bahan baku untuk pelarut yang dibolehkan di farmasi ya, seperti yang 4 tadi, propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin dan sorbitol. Nah, harusnya kalau dalam aturannya kita sebelum produksi itu setiap bahan baku yang termasuk bahan aktif yang akan diproduksi itu harus melewati proses quality control dulu.
Jadi harusnya pelarut yang 4 tadi yang kemungkinan mengandung etilen glikol itu diuji dulu. Ada tercemar enggak? Cemaran dari etilen glikolnya itu melebihi ambang batas yang dibolehkan enggak gitu ya, harusnya. Tapi karena pabrik juga menggunakan standar itu Farmakope Indonesia, di Farmakope nggak diatur, sehingga pabrik nggak memeriksa juga. Seharusnya diperiksa ada atau tidak ada cemaran yang toksik di dalam suatu bahan obat atau bahan baku obat. Industri sebagai kan ada quality control ya, harus memastikan bahwa kemurnian dari propilen glikol yang digunakan tuh 99, berapa persen gitu ya, harusnya tidak ada. Kalau ada etilen glikolnya berapa persen gitu. Begitu selalu. Nah, ini kemungkinan kelalaiannya di sana. Jadi ada pergantian supplier yang tempat kita memesan bahan baku di negara lain, kita kan mengimpor biasanya ya. Jadi ada penggantian supplier tapi nggak dicek dulu kemurnian, hanya mengandalkan certificate of analysis aja. Harusnya nggak bisa COE dari pabrik kita lihat, tapi tetap kita melakukan prosedur ujinya. Untuk amannya nanti seperti itu seharusnya. Oke Bu, jadi dari kasus ini kan seolah-olah orang tuh ingin mencari siapa yang bertanggung jawab atas kasus di balik ini Bu. Dan ketika udah banyak nyawa yang terkorbankan, dari aspek ini sebenarnya apa sih Bu yang menjadi inti dari permasalahan ini? Siapa pihak bertanggung jawab dan segala macamnya? Ya, jadi BPOM mendeteksi ada 2 industri ya yang membiarkan kandungan EG dan DEG melebihi ambang batas keamanan dalam produknya. Oleh sebab itu BPOM melaporkan ke Baris-Krim, artinya pidana. Memang, jadi itu baru dugaan, kita nggak tahu nanti di persidangan, di pemeriksaan oleh kepolisian dan di persidangan baru kita tahu persis di mana letak kelalaian tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap kelalaian tadi. Nah, jadi semua ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa terutama masyarakat bahwa hati-hati menggunakan obat. Obat itu walaupun dia menyembuhkan tapi dia ada efek lain, efek samping, efek tidak diinginkan, adverse effect ya, atau efek toksik yang kadang-kadang kita tahunya setelah terjadi kejadian seperti ini. Nah, oleh sebab itu gunakanlah obat dengan bijak dan aman. Yang bijak ini adalah kalau perlu saja obat, kalau obat keras jangan beli sendiri, harus ke dokter, minta resep dokter, diperiksa dulu oleh dokter. Nah, dokter yang tahu kan ya, yang mana yang dibutuhkan, obat mana yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian beli obatnya jangan di sembarang tempat, tapi di apotek. Di sana ada apoteker yang bertanggung jawab mencek obat itu ya asli resmi atau tidak, kemudian menyerahkan kepada pasien disertai aturan pakai dan informasinya. Jadi itu bijak. Kalau aman ya kita dalam penggunaan obat itu pasti ada efek samping, ada efek lainnya. Kalau terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, luar biasa seperti anak tidak pipis ya, itu harusnya segera menjadi perhatian dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Ini mungkin karena banyaknya nyawa ini karena anak-anak kita biasa pakai diapers ya, dan orang tua jarang mencek. Ya, dicek diapersnya kering, orang tua lupa sudah lebih dari 6 jam atau 12 jam anak hendak pipis, itu dibiarkan aja. Nah, itu yang menyebabkan keterlambatan dibawa ke fasilitas kesehatan, itu yang menyebabkan kematian. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya kan Bu, kan dari kasus yang ada itu kebanyakan penyebab gagal ginjal akutnya itu karena sediaan sirup paracetamol ya Bu, yang merupakan obat bebas gitu. Kebanyakan masyarakat ini swamedikasi sendiri, tahu demam langsung beli sirup ke apotek dan segala macamnya. Untuk ke depan itu kan menimbulkan kayak kecemasan gitu di masyarakat. Ini dikatakan obat bebas tapi ternyata begini, dan kita disuruh stop untuk pakai sirup dan segala macam. Terus ada juga beberapa apoteker dan juga tenaga kesehatan menyarankan untuk non farmakologi. Nah, takutnya masyarakat ini udah skeptikal sama obat yang sintetik ini kan Bu. Terus lebih beralih ke non farmakologi. Kan kita tuh non farmakoterapi. Jadi kan kita tahu kalau misalkan non farmakoterapi ini kan sebenarnya nggak boleh sembarangan gitu. Jadi ada nggak Bu kayak tips atau apa gitu yang diberikan kepada masyarakat dalam menangani kasus ini? Sebetulnya yang kita takuti yang sekarang itu harus dihindari untuk sirup yang mengandung 4 jenis pelarut yang kemungkinan membawa DE dan DEG itu. Makanya kita tunggu rilis dari BPOM kemarin sampai 133 produk aman gitu ya. Jadi ya, pilih di antara itu aja. Orang tua jangan cemas pula, pilih di antara produk yang kata BPOM aman. Nah, untuk sementara kalau ragu minum sirup, kita kan bisa minum kaplet paracetamol itu dibagi 4 kalau dosis
orang dewasa 500 mg, dosis anak sekali minum 1 sendok teh itu seperempat tablet lah, 125 mg. Itu mungkin digerus di rumah pakai sendok aja dan dikasih madu atau dikasih sirup koko pandan yang ada di rumah dikasih itu, jadi kan manis juga kan ya. Anak-anak bisa minum obat tablet yang digerus dikasih sirup oleh orang tuanya. Memang parastamol itu logonya obat hijau ya, obat bebas ya, atau ada obat bebas terbatas, dan itu bisa dibeli tanpa resep. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa obat itu ada efek samping dan efek lainnya. Nah, oleh sebab itu memang anak-anak kan sering demam, batuk pilek. Jadi orang tua sudah terbiasa kalau demam sebelum dibawa ke dokter kasih parastamol dulu, karena nanti kalau dibiarkan suhu anak tinggi akan memicu misalnya ada kejang dan sebagainya yang tidak diinginkan. Makanya orang tua hampir selalu menyiapkan parastamol di rumah. Untuk sekarang kalau memang tidak punya daftar yang dikeluarkan oleh BPOM yang aman, beli kaplet parastamol aja, dia nggak ada pelarut itu kalau kaplet ya, digerus. Nah kemudian kalau terapi non herbal misalnya itu hati-hati juga. Memang kalau zat herbal atau standar ekstrak itu dia mengandung bahan aktif juga, tapi tidak sekuat, dosisnya tidak sekuat parastamol tentu saja, sehingga kalau demam mungkin tidak langsung sembuh dengan obat herbal. Tapi kalau untuk pencegahan bagus obat herbal. Kalau udah demam tinggi, demamnya harus minum obat antipiretik. Makanya ke dokter aja, di dokter nanti akan diberikan resep yang aman. Baik Bu, berarti harapan Ibu terkait kasus ini apa Bu ke depannya sebagai akademisi? Ya, harus berhati-hati dari segi masyarakatnya, ya gunakan obat secara aman dan bijak ya. Jadi betul-betul kalau berdasarkan diagnosa dokter, resep dokter, kalau mau obat bebas berilah di apotek, ada apoteker di sana yang akan memberikan penjelasan. Nah bagi profesi apoteker sendiri itu satu pelajaran untuk lebih berhati-hati tanggung jawabnya dalam bahan baku. Jadi cek betul bahan baku yang akan digunakan dalam produksi apakah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi masyarakat, karena bisa fatal akibatnya.